Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mata kuliah kita usul fikih. Tema pembahasan kali ini tentang maqasidus syariah. Kita mulai dari pengertian. Apa itu maqasidus syariah? Secara bahasa bisa kita lihat di sini. Ini secara teksnya, bahasa Arabnya maqasid asy-syariah. Secara harfiah, maqasid terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Maqasid itu adalah bentuk jamak dari maksud, yang kalau di Indonesia jadi kayak maksud, sudah diserap dari bahasa Indonesia, yang artinya kesengajaan atau tujuan. Syariah berarti jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan. Kalau secara istilah, maqasidus syariah, tujuan atau hikmah diturunkannya syariat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ketika Allah menurunkan syariat, ini hikmahnya apa? Tujuannya apa bagi kehidupan manusia? Itu perlu dicari, perlu ditelusuri. Apa hikmahnya? Tujuannya apa? Jadi ketika Allah menurunkan syariat tidak semata-mata semena-mena hanya sekadar untuk sesuatu yang dibebankan atau taklif kepada hambanya saja, namun tetap ada tujuan atau ada hikmahnya. Namun maqasidus syariah dewasa ini lebih dikenal dengan istilah filsafat hukum Islam. Ini masuk dalam satu mata kuliah tersendiri kalau di dalam fakultas syariah. Kalau yang non syariah ya, ini hanya bagian dari satu pertemuan atau dari tema mata kuliah usul fikih. Namun kalau di dalam fakultas syariah dia bisa masuk ke dalam satu mata kuliah, ya biasa 2 SKS, kadang-kadang ditambahkan filsafat hukum Islam 1, filsafat hukum Islam 2, dan seterusnya. Karena kita ada di prodi yang non syariah, namun kita tetap harus mengetahui ini. Kita akan bahas maqasidus syariah ini secara singkat, namun tetap memahami apa sih tujuannya. Sejarah perkembangannya kita lihat. Jadi kalau awal mulanya maqasidus syariah atau kajian tentang filsafat hukum Islam ini itu baru muncul abad ke-5 setelah Hijriah. Ya, artinya 500 tahun ya setelah Nabi. 500, sekitar kurang lebih 500-an tahun setelah Nabi. Nabi selaku pembawa wahyu syariat berupa Al-Quran dan hadis, sedangkan orang atau ulama yang mulai menjelaskan maqasid atau maksud tujuan syariatnya itu baru pada masa 500 tahun setelah Nabi. Ini kan abad ke-5 Hijriah. Imam Al-Juwaini atau disebut juga Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Haramain artinya dua tanah haram, Mekah dan Madinah, karena beliau dalam sejarahnya pernah belajar di Mekah dan Madinah selama 4 tahun. Kalau tinggalnya tetap ada di Persia. Gurunya Imam Ghazali juga ada di Persia. Seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-larangannya. Ini pendapatnya ini. Jadi Imam Al-Juwaini atau Imam Haramain ini sudah mulai mengatakan bahwasanya di dalam perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu pasti ada hikmahnya, tujuannya. Tujuan Allah menurunkan ibadah ini apa? Menurunkan kewajiban ini apa? Tujuan Allah menurunkan larangan-larangan ini apa dalam syariat-syariatnya itu? Nah, ulama yang pertama kali memunculkan konsep itu, mencari tujuan dari setiap perintah Allah dan larangan-larangannya adalah Imam Haramain ini. Kemudian diteruskan oleh muridnya Imam Al-Ghazali. Ya, masih artinya dalam satu masa tentunya, karena murid beliau yang terkenal dari Imam Haramain adalah Imam Al-Ghazali yang terkenal sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah.
guru besar termuda, masih 34 tahun sudah menjadi seorang guru besar, Imam Al-Ghazali, yang karyanya dikenal dengan karya kitab yang terkenal dengan nama Ihya Ulumuddin. Nah, dalam salah satu kitabnya Syifa Al-Ghalil, beliau menceritakan bahwasanya memelihara maksud syari atau maksud pembuat hukum, kemudian ia memperinci maslahat itu. Maksudnya begini, menurutnya maqasidus syariah itu adalah memelihara maksud syari atau pembuat hukum, yaitu Allah. Kemudian ia memperinci maslahat atau maksud pembuatan hukum itu menjadi 5, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ini sudah lebih spesifik. Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya semua yang diturunkan dari Allah, baik berupa perintah maupun larangan-larangan, itu setidaknya bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian dikembangkan lagi oleh Imam Izzuddin Abdus Salam yang dikenal dengan Sultanul Ulama. Kalau kita kenal Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi kalau Syekh Izzuddin Abdus Salam ini dikenal dengan Sultanul Ulama. Dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ia membuat konsepnya dari maqasid syariahnya itu adalah darul mafasid wa jalbul manafi, yang artinya pokoknya semua hukum syariat itu menurut dia harus menghindari mafsadat dan bisa menarik manfaat. Masalah duniawi tidak dapat dilepaskan dari 3 peringkat, yaitu ada daruriyat, hajiyat, dan tatimat atau taklimat. Daruriyat ini primer, hajat sekunder, tatimat tersier. Ia juga menyatakan bahwa taklif atau pembebanan hukum itu bermuara pada kemaslahatan manusia baik dunia maupun di akhirat. Ini dalam konsepnya pokoknya semua mukallaf yang dibebankan hukum baik yang berupa larangan maupun yang perintah, itu pasti ada kemaslahatannya untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dilengkapi juga oleh Imam Asy-Syatibi setelah generasi setelahnya, ini imam dari mazhab Maliki, dalam kitabnya Al-Muwafaqat dia mengatakan bahwa ada 5 perkara atau 5 hal yang harus mendapat prioritas perlindungan daripada diri manusia, yaitu agamanya, jiwanya, akalnya, hartanya, dan juga keturunannya, nasl. Nah, dari sejarah perkembangan ini akhirnya bisa dibuatkan konsep maqasidus syariah ya, seperti ini. Konsepnya sederhana saja, nanti kita lebih ke contoh-contohnya. Maqasidus syariah, dalam tujuan syariat itu ada 5 hal yang harus dilindungi. Ya sebetulnya banyak sekali, cuma ulama membagi secara garis besar ada 5 hal ini. Yang pertama yang harus dilindungi adalah jiwa, yang kedua agama, harta, akal, keturunan. An-nafs, hifzun nafsi, hifzud din, kemudian hifzul mal, hifzul akal, hifzun nasl. Lalu maqasidus syariah itu sendiri sifatnya ada 3. Dilihat dari organ tidaknya, tujuan syariat ada 3 sifat atau tujuan syariat. Yang pertama, Allah membuat syariat ini sifatnya daruriyat atau primer, ya mau tidak mau itu harus dilakukan. Yang kedua ada yang hajiyat, ini lebih rendah levelnya, hajiyat. Sekunder artinya meskipun tidak dilakukan ya masih bisa. Kalau tahsiniyat lebih tersier, lebih hanya pelengkap saja. Nah, contoh-contohnya nanti kita lihat satu persatu. Jadi sifatnya itu syariat ada yang daruriyat, ada yang hajiyat, ada yang tahsiniyat. Dan itu dititahkan oleh Allah kepada mukallaf hamba-hambanya untuk melindungi 5 hal ini secara umum. Ini bukan menurut Nabi, bukan menurut Allah, Al-Quran maupun hadis, tidak, tapi menurut konsep ulama-ulama sebelumnya tadi, ulama-ulama abad ke-5, ke-6, ke-7 Hijriah. Nah, di sini contoh secara rincinya saya buatkan konsep seperti ini. Yang dilindungi oleh syariat, oleh hukum ada jiwa, agama, akal, harta, keturunan. Kemudian syariat itu ada yang modelnya amar dan ada yang nahi. Ada yang nahi atau dilarang, ada yang amar atau perintah. Kemudian dari sifatnya nanti ada yang daruriyat atau primer, ada yang hajiyat, sekunder, ada tahsiniyat. Kita lihat contoh satu persatu. Hukum syariat yang digunakan untuk melindungi jiwa
Yang dilarang itu adalah hukum syariat tentang membunuh. Membunuh itu adalah larangan. Nah, ini tentu ada dasarnya. Pokoknya semua yang ada di daruriyat ini mesti ada dalilnya, entah itu Al-Quran maupun hadis. Mengapa? Ya karena ketika bicara maqasid syariah itu tentu berasal dari sumber nas yang masih global berupa Al-Quran dan hadis. Ada larangan membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam. Nah, di sini ada larangan membunuh orang mukmin dengan sengaja karena untuk menjaga jiwa ini. Dan ini levelnya daruriyat primer, karena kalau tidak dilarang, nah, pasti jiwa ini mati. Nah, tapi yang level di bawahnya yang masih tujuannya adalah jiwa memukul atau menganiaya. Ini artinya ya ini larangan tapi levelnya hajiat. Kalau yang ini kan larangnya yang harus dilarang, betul-betul dilarang. Kalau yang ini memukul, menganiaya ya memang dilarang juga, tapi tidak sampai, ketika ini dilakukan tidak sampai menghilangkan jiwa. Tapi kalau ini ketika dilakukan pasti sampai menghilangkan jiwa. Nah, kalau yang tersiernya, yang larangan yang tersiernya yang bisa mengarah ke sini, yang membenci, dendam, pokoknya penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan ini, lalu lari sampai membunuh. Kemudian hukum syariat berikutnya yang berupa perintah, yang itu nanti tujuannya untuk melindungi jiwa adalah makan. Jadi jangan sembarangan makan, itu adalah ibadah wajib yang fungsinya untuk menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa, ya agar tentu tidak mati. Banyak orang mati karena kelaparan. Makanya di sini Al-Quran mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Ya tidak sembarangan Allah mengucapkan syariat makan dan minum, itu tidak sembarangan, karena itu malah sangat menyelamatkan jiwa yang terus disambung hidupnya demi terus beribadah, berzikir, lafaz la ilaha illallah. Nah, kemudian yang hajatnya makan dengan lauk bergizi, kalau makan sekadarnya, yang penting bisa menyelamatkan jiwa. Karena kalau kita di tengah hutan kelaparan, kita terus dipaksa makan, meskipun makan itu makanan yang dilarang, misalnya ular, binatang berbisa, itu kan dilarang memakannya, atau ada daging babi, ya kita hanya bisa menemukan itu boleh dimakan, karena tetap untuk menjaga jiwa, asal dalam keadaan darurat. Nah, kemudian yang haji ini makan dengan lauk yang bergizi. Ya, kita biasanya kalau yang sederhana asal kenyang ya makan tempe, makan tahu. Nah, kamu makan sudah lauk bergizi, makan ikan seafood dan sebagainya. Nah, kalau tahsiniyat ini yang ngemil, snack, kalau ini nggak dilakukan juga sama sekali, nggak ada masalah. Makan ya, kata kuncinya makan tetap. Nah, tapi kalau hanya ngemilnya snack, dan itu sudah memenuhi yang makan yang wajib menjaga jiwa tadi, ya sudah nggak masalah. Kemudian agama, untuk menjaga agama, yang pertama yang dilarang itu diantaranya, ini kan hanya contohnya saja, nanti bisa dicari contoh-contoh lain. Yang dilarang dalam surat Luqman 13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim, wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Nah, tapi perintah jangan menyekutukan Allah bukan perintahnya Luqman ya, tapi tetap itu semua berasal dari Allah. Innasyirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu adalah dosa besar. Nah, ini mengapa syariat musyrik ini dilarang, karena untuk menjaga agama. Karena kalau tidak dilarang misalnya, atau ketika seseorang melanggar yang dilarang ini, dalam hal ini musyrik, maka orang tersebut agamanya, dalam kajian ini tentu agama Islam, maka agamanya hilang. Oleh karena itu syariat membuat aturan bahwasanya musyrik itu dilarang. Ya bunayya la tusyrik billah. Kalau yang diperintahkan untuk menjaga agama apa? Muslim. Nah, menjadi muslim itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Itu.
Nah, kalau yang level-level agama ini, kalau yang diperintah ya banyak sekali modelnya. Misalnya sholat itu juga masuk dalam perintah level agama. Sholat wajib tentunya yang masuk doruriyat, karena kalau hilang sholatnya, tidak dilaksanakan sholatnya, berarti agamanya tidak terjaga. Kalau yang hajat berarti sholat sunnah. Kalau yang tahsiniyat, nah, sholat sunnahnya ya sudah banyak sekali. Sholat sunnahnya sudah ya melebihi dari ya udah tahsiniyat. Biasanya kalau rawatib hanya 12 rakaat sehari semalam sholat rawatib. Nah, dia ditambah sholat tahajud 11 rakaat dengan witirnya. Kemudian ditambah lagi sholat tasbih, ditambah lagi sholat hajat di dalam malam-malamnya, itu sudah levelnya tahsiniyat. Ya kalau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Yang di sini juga kalau di sini misalnya ada sholat sunnah rawatib ya tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Yang wajib kan sholat wajib di sini, dururiyat. Di sini ya levelnya ini yang menjaga agama yang diperintahkan. Kemudian akal. Untuk menjaga akal ini Allah memerintahkan syariat larangan yang berupa larangan mabuk-mabukan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu. Itu ayatnya Al-Maidah 90, bisa dicek ayat lengkapnya. Sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib, al-azlam dan anak panah itu nanti ada perbuatan yang sangat kecil, rijsun min amali syaiton, yang merupakan perbuatan setan, fajtanibu, maka jauhilah. Jadi ada larangan mabuk-mabukan di sana, diantaranya ya khamar. Karena khamar ini dilarang karena untuk menjaga akal. Nah, kemudian ada yang diperintahkan untuk menjaga akal juga adalah belajar. Hadis riwayat Ibnu Majah, kita sudah familiar dengan hadis ini. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardhah, sangat diwajibkan, fardhah. Ini ada segotnya Muntahal Jumu. Fardhatun ala kulli muslimin, sangat diwajibkan bagi setiap muslim. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat. Yang perintah ini hikmahnya adalah untuk menjaga akal. Yang ini juga hikmahnya mabuk-mabukan ini juga pelarangan dari Allah yang hikmahnya untuk menjaga akal. Nah, kalau di sini misalnya yang yang sekolah, fardhah ini kan belajar ini wajib. Nah, kalau yang hajat ini masuknya ke level-level sekolah ada SD, ada SMP, ada SMA, itu levelnya hajat. Kan sebetulnya kita belajar kan nggak perlu pakai level-levelan seperti itu, karena tuntutan zaman saja. Kita harus ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3 dan seterusnya. Sebetulnya kalau mau belajar ya kita bisa banyak mengenal ulama-ulama kita. Misalnya kalau di Indonesia itu yang kita kenal Gus Baha, itu kan belajar tanpa ada jenjang-jenjang sekolah, ya belajar secara global saja. Artinya sudah bisa terisi akalnya itu di situ. Dan kalau sekolah-sekolah itu ya levelnya hajiat sekunder. Apalagi yang tahsiniyat ini ya sekolah-sekolah dipilih yang sekolah-sekolah bergengsi. Kalau SD misalnya SD unggulan, SD internasional lah misalnya, udah level-level tahsiniyat itu kalau yang di situ. Kemudian lagi ada contoh syariat larangan mencuri. Syariat larangan mencuri ini hikmahnya adalah untuk melindungi harta tentunya, sehingga Allah membuat syariatnya dengan lafal wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangannya. Al-Maidah ayat 38. Ini mungkin bisa dilihat ayatnya. Jadi syariat larangan mencuri ini adalah untuk menjaga harta. Kemudian ada syariat zakat atau bab 103. Ini syariat ini khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Syariat ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga harta juga. Ya, tentu hartanya supaya bersih ya kalau zakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang kalau harta itu seukuran 85 gram emas, harta itu baru dizakati.
baru dizakati, dan itu sudah mencapai 1 tahun. Tapi kalau menurut gurunya Imam Syafi'i yang dari pedalaman Badui, saya lupa namanya itu, menurut beliau kalau zakat itu ya tidak sampai menunggu 1 nisab 80 gram emas, senilai 80 gram emas, dan sampai 1 tahun haul, masa 1 tahun itu. Kalau kita punya uang, misalnya punya uang 1 juta, ya sudah dizakati. Karena apa? Karena menurut beliau kita tidak tahu di dalam bagian uang kita yang kita terima itu mana yang apakah halal semua, atau ada yang subhatnya, atau ada yang haramnya, tidak tahu. Ya, cara gampangnya saja, misalnya seorang PNS ya, kalau bekerja kan kadang-kadang ada yang mencuri waktu, entah itu mencuri waktu ngobrol-ngobrol, ada yang mencuri waktu keluar kantor, ke mall dan sebagainya, kemudian tapi gajinya utuh diterima, misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada peluang mungkin gaji itu tercampur dengan hal-hal yang tidak halal 100%. Makanya disyariatkan dizakati saja 2,5%. Kalau 1 juta berarti ketemunya 25.000. Kalau 5 juta berarti ketemu 125.000, itu zakatnya. Ya, meskipun belum ada, itu namanya zakat profesi ya, meskipun belum ada 1 tahun, belum mutar 1 tahun, dan juga belum sampai 1 nisab, sekitar 85 gram emas. Nah, itu sudah boleh dizakati. Untuk apa? Tujuannya untuk melindungi harta atau untuk melindungi keturunan. Kalau untuk melindungi keturunan, ini berzina larangan ya, ini yang masuk level larangan berzina. Tujuannya, hikmahnya adalah untuk melindungi keturunan. Maksudnya supaya keturunannya itu tidak, ya, keturunannya jelas. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Maksudnya mendekati zina ini mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan zinanya gitu, maksudnya kan seperti itu. Qiyas kalau dalam usul fikih namanya qiyas aulawi, qiyas yang lebih tinggi. Ya sama seperti wala taqul lahuma uffin, janganlah mengatakan kepada kedua orang tua perkataan ya, mengatakan cuh aja tidak boleh kepada orang tua, apalagi memukulnya, menendangnya, menelantarkannya, tidak pernah memperhatikannya. Kalau orang tua yang sudah sepuh kita tidak pernah memperhatikannya, itu kan lebih kejam dari uffin. Itu namanya qiyas aulawi. Nah, kita kalau hanya teks saja yang kita pelajari, wah itu kan hanya mendekati zina, berarti zinanya boleh. Nah, itu sesat, berarti dia tidak belajar usul fikih. Nah, ini larangan zina ini disyariatkan oleh Allah untuk menjaga keturunan, hifzin nasl. Itu harus jelas-jelas supaya keturunan itu terjaga. Kalau sembarangan zina, kemudian anaknya entah itu bapaknya siapa, nanti kalau mau menikah siapa walinya, itu kan tanggung jawab walinya siapa. Karena kalau walinya nggak jelas menikahkan, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak jelas walinya, kemudian dia menikah, nah kan tentu pernikahannya tidak sah. Misalnya dia mengatakan bapaknya, padahal kan sebetulnya bukan bapaknya asli, bapaknya yang asli entah di mana. Itu kan pernikahannya tidak sah, akhirnya pernikahannya itu dianggap zina juga. Ya, itu kan berat masalahnya. Ya, ini keturunannya kan jadi tidak bermasalah. Jadi sangat punya masalah besar di keturunannya. Nah, kemudian yang perintah syariat Islam yang diperintahkan dalam hal menjaga keturunan itu adalah, atau melindungi keturunan adalah nikah. An-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak melaksanakannya maka tidak masuk bagian dariku. Ini artinya perintah Allah yang berupa nikah adalah syariatnya Allah, yang di antara hikmahnya adalah untuk menjaga keturunan. Nah, kalau nikah ini kan nanti mungkin kalau yang masuk level hajiatnya resepsi di pernikahan itu kan masuknya level hajiat, artinya tidak ada resepsi pun pernikahan tetap sah. Nah, yang masuk tahsiniyatnya mungkin resepsi dengan mengundang tamu yang besar, tamu pejabat-pejabat, atau dengan menggunakan gedung yang megah dengan
kegiatan persepsi dengan yang mewah-mewah itu masuk yang tahsiniyat, yang sebetulnya kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, ini diantara contoh-contoh realnya. Kemudian ada pertanyaan ketika hal-hal antara menjaga agama dan menjaga jiwa itu diadu, saling berbenturan, mana yang lebih didahulukan. Nah, kalau itu tergantung situasi dan kondisi juga ya, karena apakah yang pertama malah agama dulu atau jiwa dulu, itu kan tergantung. Kalau saya di sini malah saya tulis jiwa dulu. Mengapa? Karena dalam sebuah hadis dia ceritakan ya tentang salah seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali. Beliau punya orang tua namanya Yasir, tentunya bapaknya, ibunya Sumayyah. Nah, kedua orang tuanya inilah yang syahid pertama dalam Islam. Mungkin perlu diingat. Jadi dalam sejarah Islam yang syahid pertama adalah Sumayyah, ibunya Ammar, dan bapaknya yang bernama Yasir. Kalau ibunya ya tentu mereka dari golongan-golongan rendah. Dari golongan rendah di bangsa Arab yang ada di Mekah. Karena pada awal-awal Islam semua penduduk Mekah yang mau masuk Islam itu ya tentu penduduk Mekah yang dari kasta-kasta rendah, rata-rata sebagian besar. Memang ada yang dari kasta tinggi seperti Abu Bakar, kemudian dari Khadijah, dengan kastanya tinggi-tinggi. Namun sebagian besar banyak yang dari kasta-kasta rendah seperti Bilal, seperti Sumayyah itu tadi. Sumayyah itu disiksa, bahkan ditombak sampai wafat, syahid pertama. Nah, jadi jelas mati syahid itu mati yang membela agama Allah dan musuhnya juga non muslim. Cuma kadang kalau di negara kita yaitu untuk syahid berjuang sama-sama mempertahankan prinsip, sama-sama mempertahankan opini, ya sebetulnya sama-sama muslim yang saling berdebat. Nah, itu dianggap sudah seperti perang Badar, perang Uhud misalnya. Jadi kalau kita mati di dalam peperangan ini atau di dalam membela kelompok yang ini, berarti kita mati syahid, katanya seperti itu. Padahal itu kalau dalam usul fikih ada namanya qiyas, tapi qiyasnya ma'al farik, qiyas yang tidak pas, tidak apple to apple. Kalau perang Badar kan jelas perangnya muslim lawan non muslim. Nah, kalau di Indonesia perang antar kelompok sama-sama Islam, mereka sama-sama sholat 5 waktu yang disembah sama-sama Allah. Mereka hanya karena berbeda pandangan saja mereka perang. Nah, itu tidak bisa disamakan dengan perang Badar. Kalau perang Badar kan jelas lawannya muslim versus non muslim. Kalau yang di Indonesia sama-sama perang antar kelompok, sama-sama muslimnya, sama-sama menyembah Allah, itu tidak bisa dikiaskan dengan perang Badar. Tidak bisa dikiaskan dengan perang Uhud yang kalau mati lalu mati syahid, itu tidak bisa. Nah, yang pertama mati syahid dalam Islam tadi Sumayyah, juga suaminya yaitu Yasir. Anaknya ini masih muda, namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa sama seperti bapaknya. Saya tidak ingin menceritakan bagaimana siksaannya, pokoknya berat sekali. Akhirnya si Ammar bin Yasir ini dipaksa oleh Abu Jahal untuk mengatakan Lata Uzza Manat, untuk menyembah kepada berhala sebelumnya. Karena kan sekarang udah menyembah Allah. Akhirnya karena dia tidak tahan dengan siksaan Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy lainnya, akhirnya dia mengatakan Lata Uzza Manat. Jadi dia demi mempertahankan jiwanya, dia meninggalkan agamanya. Nah, dia masuk musyrik itu demi mempertahankan jiwanya. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia dibebaskan, kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Pokoknya dia merasa berdosa sekali, apakah saya masih muslim dan sebagainya. Dia menceritakan seperti itu keadaannya yang sebetulnya terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu mengatakan seperti tadi,
Maksudnya mengatakan Lata Uzza, menyembah Lata Uzza itu apakah itu benar-benar dari hatimu atau kamu hanya untuk demi menyelamatkan diri? Tidak ya Rasul. Aku mengatakan seperti itu hanya demi agar aku bisa menyelamatkan diri. Kalau hatiku tetap menyembah Allah, Allahu Ahad, kata Ammar bin Yasir tadi. Lalu turun ayat mungkin bisa dilihat An-Nahl ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia pasti akan mendapat siksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan sementara hatinya tenang dalam keimanannya. Jadi dia dipaksa keluar dari imannya, namun sebetulnya hatinya tenang, tetap beriman, cuma mulutnya yang mengatakan tidak beriman lagi. Itu asbabun nuzulnya ayat ini asbabun nuzulnya Ammar bin Yasir. Tetapi walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'azim. Tetapi siapa yang hatinya lapang mengatakan kekufuran itu, maka dia akan dapat murka dari Allah, walahum 'adzabun 'azim, dan dia akan mendapat siksa yang besar. Nah, Ammar bin Yasir tidak masuk itu. Ammar bin Yasir dia dipaksa, tapi hatinya wa qalbu mutmainnun bil iman. Dia dipaksa melafalkan kekafiran, tetapi hatinya tetap dalam keimanan. Nah, itu nggak ada masalah. Nah, jadi demi menyelamatkan jiwa dia malah meninggalkan agamanya, tapi dalam hatinya syaratnya hatinya tidak ikut kafir. Nah, itu untuk menyelamatkan jiwa. Atau misalnya ketika kita sholat kemudian ada gempa besar, nah itu kita boleh, menurut ulama kita boleh menyelamatkan jiwa kita daripada menyelamatkan agama. Kalau sholat kan menyelamatkan agama, kita boleh kabur menyelamatkan jiwa kita. Nah, tapi tergantung juga. Kalau mungkin imannya sudah tinggi, sudah level, sudah khusyuk bertemu dengan Allah, ada gempa besar, ya tetap aja sholat, tidak kabur, bahkan tertimpa bangunan. Nah, itu ya nggak ada masalah juga, ya mati syahid juga, tetap mati syahid karena mati dalam melaksanakan ibadah. Tapi kalau keluar juga menyelamatkan jiwa, nggak ada masalah. Nah, jadi jiwa itu yang lebih diutamakan. Bahkan kalau saya mengatakan untuk mahasiswa misalnya yang sudah banyak tugas, sudah lelah dengan rutinitas perkuliahan, ya itu bisa dia tiap bulannya piknik ke gunung atau kemana, rekreasi ke pantai. Itu juga demi menjaga jiwa agar tidak depresi, karena kalau sudah depresi itu kan jiwanya bermasalah. Makanya sekarang mungkin kita sering mengenal istilah baby blues. Ibu-ibu muda biasanya baru melahirkan, punya anak, stres mikirin anaknya. Bahkan kalau dalam berita itu ada yang anaknya sampai dibunuh. Nah, itu karena dia kurang piknik. Kurang piknik maksudnya ya mungkin tidak diajak, tidak disupport oleh suaminya dan sebagainya, tidak diajak rekreasi, sehingga dia stres mikirin bagaimana cara mengurus anak, merawat anak. Makanya refreshing itu nggak ada masalah, ya asal jangan sering-sering. Kalau sering-sering nanti bisa masuk bab boros ya, bab tabzir atau menghambur-hamburkan harta. Tapi kalau tujuannya tadi untuk refresh, untuk agar tidak depresi menghadapi rutinitas, dan tujuannya tadi menjaga jiwa tadi, itu masih ada, agama masih membolehkannya. Karena tujuannya itu seperti Rasul. Kalau Rasul levelnya udah beda. Ketika Rasul suntuk mengalami masalah dalam umatnya, dalam agamanya, Rasul selalu menunggu Bilal. Biasanya Bilal menjelang azan itu datang. Ketika Bilal datang, sudah waktunya belum, Rasul selalu memerintahkan Bilal, larihna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, supaya jiwanya tenang. Itu kalau Rasul arihna bis sholat, cukup dengan sholat istirahatnya. Ya mungkin kalau ulama-ulama itu ya istirahatnya ya cukup dengan baca Al-Quran, dengan sholat, ya bisa juga dengan mengaji. Tapi kalau yang levelnya ya masih seperti level bawah lah, nah itu ya mengistirahatkan jiwanya dengan rekreasi, refreshing, itu boleh saja. Itu demi menyelamatkan jiwa tapi niatnya.
agar tidak suntuk, tidak depresi, tidak stres. Namun kalau sudah model sosialita, sudah model piknik setiap hari, udah kecanduan gitu, udah bukan untuk refreshing lagi niatnya, itu sudah nggak masuk dalam hal menyelamatkan jiwa ini, itu sudah beda level. Nah itu tadi, jadi ketika mana yang harus didahulukan, yang lebih utama itu yang mendahulukan jiwa ini. Nah kemudian, apakah semua hukum syariat itu ada hikmahnya atau masuk ke dalam kelima hikmah ini? Ya memang kalau dilihat, kalau secara logika ada yang tidak, ada yang masuk, ada yang tidak. Misalnya saja begini, kalau kita kentut, misal kita kentut, kemudian yang kita basuh itu malah anggota tubuh kita yang lain, bukan bagian yang keluar kentut itu. Nah itu hikmahnya apa? Kan nggak ada hubungannya. Yang bau yang dari bawah yang dibasuh anggota tubuh yang lain, itu kalau dinalar ya nggak ketemu hikmahnya. Jadi apa kita melaksanakan itu untuk apa? Kalau hikmahnya apa? Hikmahnya untuk lita'abbud. Nah, itu saja, cari yang umum saja, lita'abbud, untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan kepada Allah. Terus seperti misalnya kalau orang-orang liberal itu sukanya pokoknya semuanya harus dilogikakan. Wah misalnya zaman corona ini, ibadah dulu yang sering geger itu ibadah kurban. Wah kalau zaman corona ini nggak perlu ada ibadah kurban, ganti saja dengan sedekah yang banyak, misalnya seperti itu. Ya kalau memang sedekah dengan uang ya silahkan, monggo saja, tapi itu tidak bisa menggantikan kurban, karena kurban itu adalah ibadah yang dengan ada nasnya, ada teksnya, ada riwayatnya. Tapi kalau misalnya mau mengganti hartanya, mau mengganti ibadah itu dengan uang, diberikan harta kepada fakir miskin, ya silahkan, itu tetap dianggap sedekah. Cuma anjuran ibadah kurbannya belum dapat, karena kurban itu kan sunnah muakkadah. Atau dengan donor darah misalnya, karena sama-sama mengalirkan darah. Kurban itu kan hakikatnya mengalirkan darah. Dengan donor darah, ibadahnya diganti dengan donor darah ibadah kurbannya. Ya silakan saja, nggak masalah, tapi itu ibadah yang lain. Tapi kurbannya tetap kurban, tetap harus mengalirkan darah, menyembelih kambing atau sapi atau kerbau. Itu tidak bisa diganti. Jadi biasanya kalau orang-orang liberal itu harus mencari ini hikmahnya apa. Kalau tidak ada hikmahnya nggak mau. Ya misalnya sholat itu di antara hikmahnya adalah aqimis sholat li dzikri, jadikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi mereka kadang-kadang saya itu asal ingat Allah nggak sholat ya sudah sah. Nggak bisa seperti itu, karena ibadah itu, Islam itu harus dengan riwayat, ada nasnya Al-Quran maupun hadis. Kalau orang-orang yang suka bertanya itu malah diancam oleh Allah, kan Rasul pernah bersabda, man haitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larangkan kepada kalian maka jauhi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan semampu kalian. Jadi pokoknya kalau ada perintah, ada larangan, jauhi, ada perintah, kerjakan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Karena apa? Karena orang-orang sebelum kalian itu binasa karena saking banyaknya pertanyaan mereka. Kasratu masailihim. Jadi dikasih syariat, tanya ini hikmahnya apa, kasih syariat lagi, ini hikmahnya apa. Waqtilafum ala anbiyaihim. Dan juga mereka itu binasa karena sering berdebat dengan nabi-nabinya, karena tidak patuh kepada nabi-nabinya. Nah itu makanya kalau dalam Islam ada ibadah seperti saya pernah ceritakan dulu kemarin, mencium hajar aswad. Hikmahnya apa? Kalau dicari hikmahnya kan, kalau dilihat sama-sama seperti menyembah batu, ini kembali ke zaman berhala. Makanya sahabat Umar itu sangat tidak mau sebetulnya mencium hajar aswad. Tapi karena Rasul dalam riwayat pernah melakukan itu, akhirnya sahabat Umar melakukan itu demi sunnah. Nah itu, jadi dalam filsafat hukum Islam itu tidak semua yang namanya ibadah itu bisa kita cari hikmahnya, tidak semua. Namun ketika kita sudah tidak ketemu hikmahnya apa, ya sudah, kita berarti
kita menundukkan hati kita bahwasanya ibadah yang disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu adalah ibadah karena kita melakukannya karena ta'abbud. Nah, bukan karena menjaga jiwa, menjaga agama, karena ta'abbud, menjaga karena menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bersikap seperti orang-orang liberal itu yang selalu dilogikakan, agama selalu dilogikakan. Nah, kalau tidak ketemu logikanya tidak dipakai. Ingat, beragama itu bukan dengan akal, tapi dengan syariat. Ini syariat-syariat. Contohnya, ada syariat-syariatnya, ada Al-Quran, ada hadis. Tidak dengan akal. Akal di nomor 2 kan. Apalagi malah akal yang nomor 1, yang syariat, yang nas, teks di nomor 2 kan. Oh, itu salah besar. Beragama bukan dengan akal, tapi dengan nas. Makanya dalam hadis dikatakan aksaru ahlul jannah al-bulhu. Kebanyakan, banyak-banyak ahli surga, penduduk surga itu adalah al-bulhu. Al-bulhu artinya adalah orang bodoh. Ya, maksudnya orang bodoh itu orang yang taat, orang yang yang manut aja, pokoknya nggak banyak tanya-tanya. Dikasih ini ya langsung kerjakan, kasih ini langsung kerjakan. Nah, ibaratnya kalau kita diperintah Allah, ibaratnya kalau kita punya pembantu, kemudian pembantu itu kita suruh memindahkan kursi. Ketika kita suruh memindahkan kursi dan dia memindahkannya begitu saja dengan cepat, sigap, dan pembantu yang lain mengatakan, "Pak, mengapa kok dipindahkan? Ini kan sudah bagus di sini." Terakhirnya harus berdebat dulu, tanya hikmahnya apa, macam-macam. Nah, meskipun nanti dipindahkan juga, ya kira-kira saya sebagai pembantu pasti suka pembantu yang langsung mengerjakan, nggak perlu yang pakai debat-debat tadi. Nah, itu kira-kira seperti itulah gambaran kita di mata Allah. Itu hakikat tentang maqasidus syariah atau filsafat hukum Islam. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilmi wa mablagha ridha wa zinatul arsh wa sa'atul kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.